Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Profesor Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof ya. Prof, di studio ini juga sudah hadir Prof beberapa teman-teman mahasiswa dari beberapa universitas Prof. Ada dari UPN, ada dari UNESA, ada juga dari UTM yang nanti mau bertanya-tanya seputar topik hukum yang akan kita bahas hari ini. Boleh ya Prof ya? Alhamdulillah, itu justru itulah mengikut kita memberikan edukasi ya. Betul Prof. Jadi ada edukasi gratis melalui Surabaya TV, ada platformnya melalui Hukum di Mata Bowo. Betul ya Prof ya? Oke Prof. Alhamdulillah. Kita akan langsung aja Prof, nggak perlu basa-basi karena beberapa waktu yang lalu Prof katanya Indonesia ini resmi bergabung dengan Board of Peace atau BOP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat Prof untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi Palestina. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung misi perdamaian di Gaza, Indonesia telah menyiapkan 8.000 personel militer atau pasukan penjaga perdamaian yang nantinya untuk dikirim ke sana Prof. Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah meninjau ulang keputusan untuk bergabung dalam BOP karena berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah yang ujungnya nanti bisa merugikan Indonesia sendiri karena dianggap berada dalam blok tertentu. Nah, Prof Bowo sendiri melihat hal ini seperti apa, Prof? Ya, BOP kan Board of Peace ya, itu adalah inisiator dari Donald Trump, mengatasnamakan Donald Trump ya. Ya, bukan negara Amerika, tapi ini inisiator. Karena apapun bentuknya, presiden itu kan ada masa-masa baktinya juga. Nah, dari situlah apakah BOP itu adalah merupakan satu bagian, yaitu rival dari PBB, dikarenakan yang resmi adalah PBB kan, dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, BOP ini sebetulnya untuk apa tujuannya? Berarti ada misinya di pasal 2, piagamnya, ada klausulanya. Ketika keluar bagaimana, kewajiban bagaimana, haknya bagaimana, ya toh, dari situlah harus dilihat dulu. Jadi kita konteks ini kita harus melihat dulu apa itu sebetulnya draftnya, apa itu sebetulnya satu ini perjanjian tentang Dewan Perdamaian. Itu perdamaian untuk siapa? Itu harus dijelaskan di klausul. Ketika seorang buat satu perjanjian, berarti perjanjian itu adalah untuk, kalau itu BOP itu untuk semua negara, berarti berapa negara yang ikut, berarti itulah. Kalau PBB kan seluruh negara ya internasional, BOP ya internasional, tapi harus memang benar-benar memahami benar ya bagaimana nantinya ketika ada persoalan perdamaian yang didamaikan yang mana. Kan Presiden Prabowo juga ikut ya, Indonesia ikut ke dalam BOP juga. Nah, dari situ Presiden Prabowo selaku apa, dan dia harus memang benar-benar tahu tentang visinya kalau di dalam perjanjian itu ya. Nah, misinya itu apa? Apa misinya itu untuk Palestina atau untuk negara-negara konflik yang mana? Harus disebutkan konflik yang mana. Spesifik ya Prof ya? Harus spesifik, nggak bisa universal. Ini kenapa? Karena ini adalah pengakuan dari semua negara. Ya, banyak negara yang diundang nggak ikut, hanya yang pertimbangan dan sebagainya. Kebetulan itu negara-negara yang maju. Tapi ya kalau itu memang itu sudah diketok, sudah menjadi satu keterikatan, nanti kalau bagaimana, apakah bisa ketika ini kalau kita itu apapun di dalam Undang-Undang Dasar 45, apapun dalam yang berhubungan dengan konstitusi, ketika ada pasal 9, ada pasal 10, ada pasal 11, jadi pada dasarnya ketika presiden yang membuat suatu perjanjian dengan negara-negara atau membuat satu perdamaian atau suatu perjanjian tadi atau perang, itu harus persetujuan DPR. Oke, jadi mungkin sesuai namanya ya, Board of Peace adalah untuk membawa perdamaian. Nah, Bapak melihat urgensinya seperti apa Indonesia untuk masuk menjadi anggota dalam Board of Peace? Nah, kalau urgensinya ya memang tidak ada masalah ketika ada berhubungan dengan Indonesia itu ke kancah internasional kan. Tidak ada masalah, tapi harus diketahui dulu, harus tahu tentang draftnya dulu, harus tahu tentang konsepnya dulu, jangan sampai hanya tanda tangan dan dipelajari, sehingga nanti apa? Disitulah harus dipahami, jangan bicara masalah yang
politik dan sebagainya. Kita bicara masalah tentang ketatanegaraan dulu. Dikarenakan Indonesia itu apakah ada dua ya, punya suatu prinsip atau suatu asas atau tujuan atau ini presidensi atau parlementer ya untuk tujuan dari negara Indonesia itu. Kalau memang itu parlementer ya, salah satu itu hubungannya ke parlemen DPR. Kalau presidensi bagaimana tujuannya? Jadi harus tahu dulu ya konteksnya itu. Ya kita itu berpihak pada parlementer presidensi. Jadi apa itu semua itu ketika presiden itu menjalankan suatu ketatanegaraan, dia harus berpihak atau jangan sampai dia itu keluar. Jangan sampai nggak bersesuaian dengan konstitusi. Tapi kalau menurut pandangan Prof Bowo sebagai pakar hukum, dengan Indonesia gabung ke dalam board office itu apakah sudah sesuai atau ada pertimbangan lain, Prof? Ya memang pertama ya perannya bagus sih. Paskanya seperti itu ya. Orang yang punya inisiator ya, apalagi Israel masuk, ya kemudian ada Amerika. Nggak tahunya ngebom lagi, ya itu sorry ya. Ya dari situ harus melihat dulu. Makanya banyak, yaitu khususnya negara kita ya negara Muslim ya. Jadi ya memang banyak sekali yang kurang berkepihakan masa ini. Nah itu harus hati-hati juga. Boleh saja, tapi harus hati-hati. Ketika apa? Ini masalah ketatanegaraan, bukan masalah yang lainnya. Apalagi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum internasional. Hukum internasional itu kita harus melihat dulu ya latar belakang. Tentunya yang inisiator itu latar belakang, pimpinannya itu. Tentunya Presiden Maduro aja, Venezuela aja digitukan ya. Berarti bisa merambak suatu kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu penting. Jadi jangan sampai kita menjunjung tinggi kedaulatan, dikarenakan pada pembukaan itu segala bangsa semua itu menjajah di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan kemanusiaan dan sebagainya, itu kan begitu. Kalau kita melihat loh ya itu penting itu sebetulnya. Nah tadi Prof Bowo juga di awal sudah sempat singgung bahwa kita kan sebenarnya sudah punya yang namanya PBB kan ya Prof. Iya. Dan board of peace ini Prof Bowo juga sebutkan tadi ada beberapa negara maju yang justru tidak mau join. Nah tapi kita justru ingin join. Itu kenapa menurut Prof Bowo yang melatar belakangnya kenapa beberapa negara maju justru tidak mau, Prof? Iya. Kalau sudah masuk ke BOP yaitu otomatis keterikat. Nah bagaimana nantinya? Ya, ini kan harus tahu misinya itu apa sebenarnya. Kalau misinya itu untuk perdamaian dunia ya tidak masalah. Kalau hanya untuk kepentingan dari Donald Trump sebagai inisiator, ini harus dipertimbangkan. Contohnya negara Prancis, Jerman, Inggris itu negara besar juga ya. Sekutu-sekutunya itu pun dipertimbangkan ya, ikut juga. Jadi kalau nggak ikut itu harus introspeksi diri. Kalau kita sebagai bangsa negara itu harus introspeksi diri. Jadi kalau itu nggak mengenai, sebetulnya sudah ada kok. Apakah itu merupakan satu mandat dari PBB atau tidak? Kalau nggak ada mandat ya otomatis kan nggak ada satu kejelasan menurut pandangan-pandangan dari Barat seperti itu, Eropa ya. Tapi tadi juga setelah Prof Bowo singgung tentang PBB, mungkin beberapa pemirsa setia Surabaya TV bingung nih, kenapa harus ada BOP lagi padahal sudah ada PBB nih Prof? Lah itulah, makanya jangan kejebak. Boleh saja, asalkan semua itu harus tunduk terhadap konstitusi. Negara itu lahir karena ada konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi nggak akan lahir suatu negara. Itu dikarenakan di dalam konstitusi itu adalah kedaulatan dan rakyat. Untuk rakyat dan negara kita adalah negara hukum, tidak bisa keluar dari negara hukum. Nah, karena prinsip dari Indonesia itu seperti itu. Prof Bowo tadi sudah sempat singgung hati-hati, berkali-kali Prof Bowo sudah singgung hati-hati dalam kita join dengan BOP. Ini apa Prof yang harus dihati-hati? Apakah Prof Bowo melihat ada visi lain yang ada di BOP ini? Misi terselubung gitu Prof. Iya. Apa Prof Bowo melihat visi lain Prof? Ada selain tujuan. Perdamaian? Soalnya saya melihat tentang isi dari satu perdamaian itu.
saya baca secara cermat. Oke. Jadi kalau hal itu segala sesuatu itu tergantung dari ketuanya, tidak bisa dirundingkan. Kalau satu organisasi, anggota dan sebagainya itu ketika ada sesuatu harus dirembuk dengan anggota-anggota, jangan hanya pimpinan yang punya inisiatif sendiri yang memutuskan, itu adalah leadernya pimpinan semua. Kalau leadernya pimpinan bukan suatu perjanjian ini. Saya lihat sendiri, ini saya lihat di bukunya. Oke. Kalau saya nggak melihat suatu perdamaian, saya nggak bisa ngomong. Kalau Prof Bo menimbang-nimbang nih antara kita join ke dalam BOP atau tidak, lebih banyak keuntungannya atau kekurangannya nih Prof justru? Nah, contohnya ini ya, oke lah. Terlepas dari anggota berarti kan ada namanya iuran. Kalau organisasi itu yang penting adalah iuran. Betul. Kalau nggak ada iuran nggak mungkin ada organisasi. Jadi ngambilnya iuran dari mana? Dari anggota-anggota itu. Oke. Kan begitu. Ini ada iuran yang juga menjadi pro kontra Prof, karena iya, mencapai kalau di rupiah kan hampir mencapai 16 triliun, 160 kurang tahu, tapi nanti kita akan bahas lagi Prof. Tapi menurut Prof bahwa dengan ada iuran ini yang di saat ekonomi sedang lesu, apakah bijak Prof join ke dalam board dan membayar iuran yang cukup besar nominalnya? Ya, memang sebetulnya ya bagus lah Presiden itu, karena memang tahun 1955 itu apapun Palestina itu semua itu berkiblat bagaimana Palestina itu bisa merdeka. Tujuan seperti itu, jangan sampai terjadi salah satu kedaulatannya sampai ada berapa 114 negara-negara itu bagaimana Palestina itu bisa merdeka. Tapi tujuannya kan itu sebetulnya. Bagus tujuannya. Tapi ujung-ujungnya sampai sekarang perang ini bagaimana? Nah, terlepas dari apa ya, ini terpisahkan ya antara Palestina dan yang berhubungan dengan adanya Iran. Pertama, ketika sudah diketok, akhirnya nyerang juga Israel, kan itu nggak boleh. Kalau kita bicara sudah konteksnya, yaitu tentang yaitu BOP itu satu dewan untuk perdamaian, berarti bagaimana mewujudkan suatu perdamaian, bukan peperangan. Oke, apakah dengan Indonesia join ke dalam BOP betul-betul bisa mewujudkan perdamaian? Nanti dulu Prof akan dijawab. Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Tadi menyambung pertanyaan yang terputus Prof. Apakah dengan Indonesia join ke dalam BOP itu betul-betul bisa membawa perdamaian Prof? Kalau di dalam hukum itu ada teori dan fakta. Kalau faktanya seperti ini, gimana perdamaian? Orang perang ini sekarang, ya kan? Kalau perang ini gimana ini perang? Ada perdamaian. Yang inisiator aja sama yang Israel sama Amerika memerangi gitu loh. Masih melakukan perang inisiatornya padahal. Iya, sama inisiator padahal itu harus memang dia harus tunduk. Kalau itu sebagai ketua harus tunduk terhadap apa yang menjadi inisiatornya. Jangan sampai apa yang di produk hukumnya itu, produk perdamaiannya itu dilanggar sendiri ya Prof ya. Nah Indonesia ini kan menganut asas politik luar negeri bebas aktif Prof yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Apakah menurut Prof bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam BOP ini sudah sesuai dengan asas politik luar negeri kita? Bisa, boleh saja bebas aktif. Tapi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal ada menyatakan perang presiden, menyatakan perdamaian, hubungan dengan adalah bilateral, perjanjian, atau yang lainnya yaitu berhubungan dengan multilateral juga, itu hanya harus persetujuan DPR.
Kalau nggak persetujuan DPR, nah ini sistem negara kita bagaimana? Sejauh ini sudah atas persetujuan DPR belum, Prof? Belum itu. Oke, jadi seharusnya DPR ya diam aja itu. Nah, kalau DPR seperti itu kan ada hak interpretasi, hak bertanya. Nggak ada itu hak bertanya itu, interpretasinya nggak ada itu. Oke, baik. Ini juga yang menjadi tanya besar ya, Prof. Kenapa menurut Prof bahwa DPR tidak dilibatkan dalam keputusan ini? Oke, Prof. Ini kan dengan Indonesia join ke dalam BOP ini ada pro kontra, Prof. Ada banyak pihak yang tidak setuju Indonesia gabung dengan BOP. Selain bisa timbul persepsi Indonesia menjadi negara yang tidak netral, Prof. Faktor kontribusi dana sebesar 1 miliar US dollar yang dikabarkan menjadi kewajiban yang harus disetorkan untuk menjadi anggota BOP. Banyak pihak yang menyayangkan jika kontribusi dana sebesar itu bisa sampai disetorkan ke dalam BOP. Harusnya dana tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Namun Kementerian Luar Negeri melalui Menlu Sugiono menegaskan bahwa kontribusi dana itu bukan iuran wajib atau syarat keanggotaan tetap. Ia menegaskan Indonesia menjadi anggota BOP tanpa harus membayar. Nah, Prof melihat hal ini seperti apa? Ini bicara yang sederhana. Ketika menjadi anggota, baik anggota partai, baik anggota PBB, pasti ada iurannya ya, Prof. Ada iurannya. Ya. Kalau nggak ada iurannya, bagaimana bisa membuat satu organisasi? Organisasi itu ketika anggotanya itu harus membayar iuran. Kalau nggak bayar iuran, apakah ada kompensasi lain? Saya nggak tahu. Oke. Apakah dengan demikian terbuka? Enggak. Seperti itu. Nah, jelas ini jangan sampai nantinya Indonesia itu adalah memang penting. Wah, jangan itu. Jadi kita itu melihat kondisi Indonesia yaitu ya Aceh ya sama kebanjiran belum bisa nih gimana. Jadi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, ekonomi sekarang bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya dampak dari ini menjadi perang ini dampaknya dari ekonomi kan. Kembali ke rakyat lagi. Hati-hati juga ya. Jangan sampai segala sesuatu itu berpikir ketika ya asal Bapak senang ya oke-oke saja, jangan. Kita harus memberikan satu diskusi dan sebagainya. Minimal harus memberikan satu masukan. Jangan sampai nggak beri masukan. Loh, ya presiden, nah itu kan banyak itunya. Staf-stafnya, banyak menterinya, banyak semua, itu kan banyak. Karena bagaimanapun dampaknya nanti juga akan dirasakan langsung dengan masyarakat ya, Prof ya? Loh, jelas. Oke, Prof. Kedaulatan ini di tangan rakyat, itu harus dipahami. Negara itu bukan milik presiden loh ya, milik rakyat loh ya. Tanpa ada rakyat nggak bisa berdiri suatu negara. Itu harus dipahami juga. Jadi dengan adanya pro kontra Indonesia join ke dalam BOP ini tetap masih harus didengarkan ya, Prof, yang kontra juga yang tidak menyetujui. Iya, didengarkan juga apa untungnya, apa ruginya. Dilihat dulu. Jangan sampai wah bisa di Amerika dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi dampaknya dulu sekarang gimana? Ini dampak ini sudah kecuali gak berdampak loh ya. Kalau berdampak hati-hati juga ya. Negara kita itu harus dipahami loh ya. Seperti itu ya. Berbicara tentang pro kontranya, ada beberapa pihak yang kontra dengan alasan karena BOP ini kan diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, Prof. Tapi Palestina justru bukan anggota dari BOP itu sendiri. Gimana nih, Prof? Nah itulah. Jadi sebetulnya kalau itu memperjuangkan ya Palestina, harus Palestina itu harus ada di situ. Untuk apa sih tujuan BOP itu? Untuk memperdamaikan satu negara Palestina yang ada di Gaza. Ada genosidanya seperti itu. Jadi kalau Palestinanya sendiri tidak ada dalam organisasi BOP itu sendiri, jadi seperti tanda tanya besar ya, Prof. Katanya untuk mendamaikan Palestina, tapi Palestinanya sendiri tidak join, seperti itu ya, Prof. Masa undang-undang bolong. Itu ya, Prof. Jadi itu masih juga menjadi pertimbangan kontra kenapa Indonesia masih harus tetap join di BOP, seperti itu ya, Prof. Ya itu makanya kan semua kan kontra ini kan harus nanti yang menjawab adalah satu, yaitu DPR. Bagaimana DPR? Oke. DPR kalau nggak hal ini sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan, DPR itu harus memang bersuara apa, punya tujuan. Ketika jadi BOP apa hasilnya dan sebagainya. Sejauh ini DPR sudah bersuara atau belum, Prof?
Belum. Oke. Nah, kalau DPR belum bersuara, maka kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bersuara, boleh? Nah, itu justru ya yang paling bersuara itu mahasiswa daripada DPR. Ya. Kalau begitu kita kasih kesempatan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, pemirsa di studio dari beberapa universitas, ada dari UPN, dari UNESA, juga ingin langsung bersuara tentang BOP ini. Boleh ya, Prof? Kita kasih kesempatan. Untuk pertanyaan pertama, silakan waktu dan kesempatan kita berikan. Baik, Prof, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ferians, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya ingin menanyakan, Prof, perihal tadi apa yang sudah dibahas, bahasanya ketika ingin melakukan sebuah perjanjian internasional, kita harus melakukan persetujuan dengan DPR. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 11, pasal 11 ayat 1, yang seharusnya seperti itu harus dilakukan. Nah, bagaimana ketika saat ini Presiden Prabowo ini tidak berunding dan tidak melakukan persetujuan dengan DPR itu? Apakah dapat dikatakan bahwa Presiden ini melanggar konstitusional, dan apa dampak ketika nanti Presiden ini melanggar konstitusional itu sendiri? Terima kasih, Prof. Prof, ini baru pertanyaan pertama, Prof, udah agak ngeri-ngeri sedep ya. Gak ngeri lagi, arahnya tahu akan dimaksudkan. Dari tadi Prof Bo sudah selalu singgung tadi tidak saya dilibatkan tidak DPR. dilibatkan. Jadi ini loh, jadi saya kan nggak bicara keras, tidak bersesuaian, maksudnya bersesuaian itu melanggar. Kalau sampai Presiden melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar yang ada di dalam pasal 11 ayat 1, berarti nantinya akan dimakzulkan. Nah, jangan sampai ya, Prof, ya. Arahnya bisa sampai ke pemakzulan ya, Prof, ya. Nah, itu memang di dalam satu ketentuan seperti itu. Oke, jadi dengan Presiden tidak melibatkan DPR pada saat mengambil keputusan itu sudah melanggar konstitusi ya, Prof, ya? Iya, itu bukan saya loh ya, tapi Undang-Undang Dasar, konstitusi. Jadi konstitusi itu Presiden itu memang ketika sumpah pengangkatan dia harus semua baik Pancasila, Undang-Undang Dasar itu memang penting sekali ya. Jangan sampai tidak dilibatkan DPR itu. Tapi DPR sampai sekarang ya diam saja ya, memang haknya DPR. Tapi ini sekarang ini di dalam salah satu hukum di mata bahwa ini terbuka sekarang. Terbuka ini kan. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya itulah, mahasiswa bersuara. Prof, yang seharusnya diambil ketika sudah terjadi seperti ini, Prof? Ya kalau gitu harus memang harus klarifikasi lah. Jadi Presiden harus menyatakan klarifikasi, misinya apa dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, harus yang jelas. Jangan sampai hanyalah kita bicara yang berhubungan dengan, kita bicara negara hukum loh ya. Ada pasal 1, kedaulatan dan rakyat, ada pasal 3, adalah negara kita negara hukum. Jadi semua itu harus dilalui dengan dengan satu baik. Jangan sampai nanti hal-hal ini kedengarannya, oh kok begini ya, nanti akhirnya apa? Akhirnya mahasiswa taunya oh ternyata sudah ada pertanyaan seperti apa yang disampaikan seperti itu. Jadi harus hati-hati. Sekarang negara kita itu bukan negara yang seperti dulu ya. Ini sekarang semua tahu. Jadi ada rapor merah dalam kasus ini adalah soal ketidakterlibatan DPR dalam pengambilan keputusan dalam join ke dalam BOP ini ya, Prof. Oke, pertanyaan kedua, boleh silakan waktu dan tempat yang disediakan. Izin Prof, perkenalkan nama saya Putri Isnaini Rahma dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jadi tadi sudah disinggung oleh Prof yang mana BOP ini organisasi independen yang tidak ada mandat dari PBB begitu ya, Prof ya. Jadi bagaimana, Prof? Apakah BOP ini memiliki legitimasi yang cukup untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sekarang ini sedang terjadi, dan apakah BOP ini hanya wadah diskusi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat? Apalagi jika dilihat dari visi perdamaian yang ada dalam BOP ini yang sama sekali belum terlaksana, begitu, Prof? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau delegitimasi bagaimana? Kecuali ada mandat dari PBB, ini belum ada mandat tuh ya. Dan dengan BOP belum ada mandat dari PBB, lalu Indonesia memutuskan join, menurut Prof Bo, apa keputusan yang melandasi Presiden ingin tetap join? Kalau Presiden tetap join, ketika nantinya, ingat ya, di dalam satu adanya BOP, yaitu Dewan Perdamaian, itu kalau Trump sekarang nggak jadi presiden, terus bagaimana nantinya? Siapa yang ganti?
Apa ketentuan ada di situ? Sampai kapan? Bagaimana mengundurkan diri? Jadi masih serba rancu ya, Prof? Ini belum sempurna. Oke. Antara pasal yang satu dan sebagainya itu belum pas tentunya. Jadi keputusan Indonesia join ke dalam BOP ini apakah menurut Prof tergesa-gesa nggak? Nggak, mungkin draftnya nggak tanda tangan, draftnya nggak dipelajari dulu ya. Kalau orang bicara masalah tentang, contohnya ya, kita membuat satu perjanjian, kan dibacakan dulu, diteliti dulu, secara seksama itu baru. Kalau enggak, lah ini bentuknya. Segala sesuatu harus, apapun yang bisa untuk baik memutus, baik mengeluarkan, baik dia itu yang berhubungan itu adalah ketua. Ketua itu segala-galanya. Ketuanya inisiator siapa? Ya Donald Trump. Punya satu inisiator, makanya dia itu sampai seperti itu. Nah, ini nantinya menjadi satu problem. Problemnya apa? Sampai sekarang, kalau itu sampai nantinya tidak ada peperangan, ya, tidak ada perangan. Ketika BOP sudah oke, nggak tahu Israel sudah Gaza disikat Der, nggak tahu habis ini Israel di Gaza Der. Akhirnya apa? Nah, akhirnya kan dampaknya ini loh, berarti loh kok begini gitu loh. Padahal itu tujuannya, misinya ya kan ada suatu apapun ya namanya, salah satu kalau perjanjian antara satu dan lainnya itu berarti ada maksud dan tujuan, itu mesti ada. Kalau maksud dan tujuannya tidak sesuai, terus bagaimana saya bisa mengemasi, bagaimana saya bisa berpendapat, bagaimana saya bisa menyetujui. Tapi saya harus ya objektif, bagaimana tentang hasil dan sebagainya. Ternyata hasilnya seperti ini, jadi hasilnya nggak punya hasil, malah nantinya menjadi bahan-bahan ejekan. Itu yang menjadi salah satu, saya bukan apa-apa, tetap saya juga hormat pada presiden ya, apapun presiden itu lambang negara, tapi jangan sampai nanti menjadi cemoohan seperti itu. Oke, baik sekali. Ini ada banyak sekali pesan yang barusan disampaikan ke Prof Bowo, tapi sepertinya akan lebih seru lagi kita bahas di segmen ketiga. Maka dari itu tunggu dulu ya Prof, kita akan jeda break sebentar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo, masih soal panas pembicaraan Indonesia join ke dalam BOP ini Prof. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sepertinya masih ada banyak pertanyaan dan suara dari teman-teman mahasiswa nih Prof yang ada di studio. Boleh ya Prof ya? Oh boleh, silakan monggo. Kita lanjutkan ya pemirsa, silakan waktu dan kesempatan kami sediakan. Baik Prof, izin perkenalkan saya Azrazia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Izin bertanya nih Prof, seperti yang kita ketahui Prof, sekarang ini sedang panas antara konflik Iran dan Israel. Apakah keberadaan Board of Peace ini masih dianggap efektif Prof dengan sebagai dewan perdamaian antara Israel dan Palestina? Mengingat seperti yang Prof sampaikan tadi bahwa salah satu negara yang bergabung justru menjadi yang sedang melakukan perang dengan negara lain yaitu Iran. Sekian Prof, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali Iya, Prof. pertanyaan Gimana, kalau kita singkat ya nggak efektif. Iya. Ketika ini tujuannya misinya Wisia itu atau tujuan semula adalah perdamaian, kok sekarang ada peperangan, berarti nggak efektif. Ketika nggak sesuai ya Prof ya? Bersesuaian ya menjadi tujuan ya, atau tujuan perjanjian itu kan maksud dan tujuan itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nah, berarti nggak efektif. Kalau nggak efektif, bagaimana bisa nanti dilanjutkan? Kalau melanjutkan silakan, tapi kalau monggo, kalau sampai sekarang ini perangnya itu kalau sudah selesai,
orangnya kalau berdampak ekonomi, BBM naik dan sebagainya itu yang membahayakan. Saya kira demikian. Ini singkat tapi padat juga. Oke. Iya. Nah, ini kan ada, mumpung kita bahas juga tentang Iran Israel, kan ada seruan mundur dari BOP karena semakin menggema, apalagi setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran seperti yang tadi saya sampaikan, Prof. Bahwa apakah serangan itu sudah sesuai dengan hukum internasional atau seperti apa, Prof? Iya, memang saya kira sesuai dengan hukum internasional dikarenakan kita harus memahami tentang apa, yaitu tentang berhubungan negara kita negara hukum. Jadi kita tunduk pada hukum. Dalam arti kalau itu sudah hukum internasional kita harus tunduk. Oleh karena itu penting adanya satu, kalau pendapat saya seharusnya harus mundur dikarenakan apa yang menjadi angan-angan ini perdamaian supaya negara itu bisa damai, semuanya damai, dilindungi kedamaian. Ada pelindung damai, tapi kalau sampai menyerang dan sebagainya, sampai menyerang itu jadi apa? Jadi kok kontradiksi ya? Jadi kontradiksi dengan tujuan awalnya. Awalnya itu. Oke, baik. Jadi pra sama pasca itu nggak bersesuaian ya? Nggak sesuai ya, Prof ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, silakan waktu dan kesempatan. Izin Prof, perkenalkan nama saya Meida Rizka Putri dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Untuk pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia memastikan bahwa keterlibatan BOP tidak bertentangan dengan prinsip dan kewenangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa? Terima kasih, Prof. Oke, baik. Iya, tidak ada kecuali kalau ada mandat, ada hal-hal yang sifatnya dari PBB, yaitu tentang sahnya, ya legalnya tentang hukum internasional kan dari PBB ya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai tidak ada mandat, tidak ada tujuan, nanti itu dianggap nggak legal, ya toh, meskipun diakui tanda tangani ya toh oleh berapa negara, dua tadi saya lihat. Tuh, saya baca itu. Kalau nggak baca nggak bisa saya lihat siapa saja yang masuk. Kalau saya gitu, saya kira ya sebetulnya ya nanti bagaimana. Kalau gitu ada PBB lah. PBB itu tujuannya apa sekarang? Ini apakah keluar dari PBB apa masih masuk yang dua ini? Kalau masih masuk ya jangan sampai ini. Berarti kan apa? Nggak efektif. Ada tumpang tindih juga ya, karena ada PBB juga, ada Board of Peace juga, seperti itu ya, Mas Prof? Mohon maaf ya, bahasa istilahnya overlapping. Oke, baik. Prof, kita lanjutkan ya, boleh ya, Prof? Ke pertanyaan selanjutnya, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, Prof, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hana Ginting, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Trunojoyo Madura. Baik, Prof, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan di mana kita sudah tahu ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Dan saat ini kita tahu juga Indonesia sudah bergabung menjadi bagian dari Board of Peace. Nah, yang diinisiasi langsung oleh United States, Prof. Nah, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke BOP ini menimbulkan kesan bahwa Indonesia mengikuti kepentingan negara besar, atau keputusan bergabung dengan BOP ini lebih bernuansa politik daripada pertimbangan hukum internasional, Prof? Terima kasih. Oke. Ya, itu BOP itu menjadi satu ya, ada langgamnya. Lalu kita masuk ke langgam satu ya, United States Amerika ya itu mesti Donald Trump ya. Kita masuk kalau musik itu masuk ke alunan itu, jangan sampai masuk ke alunan ya. Nah itu berarti sudah masuk. Jangan sampai sudah masuk malah menjadi anggota terus diberi kita itu sama semua, itu presiden, tidak ada perkecualian, tidak ada besar dan itu negara besar kecil itu semua itu presiden, sama kedudukannya, haknya sama. Dia itu tujuannya harus apa? Misinya pada perlindungan pada negaranya. Jangan sampai nantinya malah ABCD dan sebagainya. Contohnya, kita perdebatan di situ nggak pernah perdebatan, hanyalah sebagai seminarnya sebagai waktunya berapa ngobrol dan sebagainya, itu aja. Jangan sampai seperti itu. Saya kira nggak bersesuaian juga ya sama tentang kalau di PBB debatnya gitu sampai wah begitu kerasnya sama kan itu. Kalau ini enggak kan? Ya, cetrok ya, sudahlah seperti itu. Harus nada semua ya, Prof ya. Harus nada semua ya, Prof ya. Tadi Prof Bawa juga sudah sempat singgung tentang ketidaksesuaian dari pra hingga pasca yang membuat akhirnya menjadi pro dan kontra, dan salah satunya juga MUI menolak Prof bergabung dengan Board of Peace. Apakah Prof Bawa melihat ada kemungkinan Indonesia ke depan akan mundur dari keanggotaan BOP atau seperti apa? Ya, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan demikian, suruh mundur. Jika apa? Berarti kalau seperti itu berarti ada isyarat ya supaya dipertimbangkan. Bukan saya, karena saya sebagai
bunganya di DPC untuk Surabaya loh ya. Saya sebagai salah satu ketuanya lah ya untuk masalah hukum ya. Tapi saya harus bijak juga, itu tergantung bagaimana ketuanya. Kalau saya hanya di Surabaya seperti itu. Jadi itu ada isyarat suruh mundur, berarti harus hati-hati ya. Kelihatannya semua mencakup semua kalau itu. Oke, berarti dengan Indonesia yang memiliki asas politik bebas aktif, lalu adanya kontra sekian banyak dari keanggotaan BOP, menurut Prof Bowo sebagai pakar hukum secara hukum internasional, sebaiknya Indonesia ini tetap ada di BOP atau mundur? Kalau saya, ini PBB itu hal-hal yang memang sudah diakui sampai tahun berapa ya, PBB itu penting. Jangan sampai nanti nggak masuk ke, kalau sudah masuk ke PBB, kalau ke BOP bagaimana? Ada satu overlapping, ikut ini dan sebagainya, untuk ini. Nah, terus apa perannya PBB sekarang? PBB negara itu ketika menjadi anggota itu iuran loh ya. Jadi menurut Prof Bowo cukup salah satu? Salah satu kan, sudah cukup kalau itu PBB. Kalau itu BOP ya monggo, itu tergantung nantinya. Tapi DPR harus bersuara juga. Sampai sekarang DPR nggak bersuara. Jadi jangan sampai DPR itu adalah mandat dari rakyat. Jangan sampai diam. Kalau diam nanti mari kita wis. Mudah-mudahan dari nantinya setelah Surabaya TV ini sudah ada hubungannya dengan BOP ini, nanti DPR bergerak juga itu ya. Harapan seperti itu ya. Dari mahasiswa, dari kalau saya pribadi sih, saya enggak ABCD, saya objektif kok. Oke, baik. Kita harapkan teman-teman dari anggota DPR segera bersuara, karena teman-teman mahasiswa yang di Surabaya TV sudah bersuara. Cukup pedas dari tadi suaranya ya, Prof ya. Saya kaget juga tuh. Oke, kita lanjutkan boleh ya, Prof? Boleh. Masih ada suara-suara lainnya yang ingin mempertanyakan mungkin ya, atau mengkritisi, silakan. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, izin Prof, sebelumnya perkenalkan saya Galuh Cynthia dari Universitas Trunojoyo Madura. Prof Bowo, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sementara pada alinea keempat, Indonesia juga memiliki amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan keputusan Indonesia bergabung dalam BOP yang disebut bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza, namun di sisi lain tidak ada perwakilan dari Palestina sama sekali. Dalam forum tersebut, apakah langkah Indonesia ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar, atau justru berpotensi bertentangan dengan semangat alinea pertama yang menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan setiap bangsa? Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih ya. Ini sudah ditegaskan ini gimana? Kritis semua kan? Alinea pertama, alinea kedua, keempat dan sebagainya. Ya memang tujuannya kan perdamaian. Apa yang didamaikan? Nah ini nggak ada satu, kalau mendamaikan Palestina ya Palestina disebutkan. Kan disebutkan bagaimana saya untuk mendefinisikan. Dan dilibatkan juga ya kalau memang tujuannya mendamaikan. Kalau dilibatkan itu cakep. Kalau nggak dilibatkan ya monggo. Dan inisiatornya sendiri juga sekarang justru sedang perang gitu. Jadi ini yang masih menjadi tanda tanya, apakah BOP itu betul-betul sesuai dengan visi misinya atau tidak ya. Seperti itu ya Prof ya? Saya kira nggak sesuai. Menurut Prof nggak sesuai gitu? Ada, saya baca kok. Kalau misal nih Prof Bowo ke depan memutuskan untuk mundur atau tidak mendukung ke dalam BOP lagi, apakah ada konsekuensi diplomatik bagi Indonesia, Prof? Oh jelas, seorang Donald Trump itu gak semudah apa yang dibayangkan ya. Kalau kita main judi, jangan sampai lari di kalangan, jadi masalah dong. Seperti itu. Wah, berarti ini maju kena mundur kena nih Prof posisinya. Gimana kalau menurut Prof Bowo solusinya? Ya solusinya itu harus hati-hati. Ini ya. Maksimal kan ini belum ditanyakan oleh ada hak interpretasinya belum. Kalau nanti ternyata DPR tidak menyetujui dan sebagainya, itu sebagai sebuah landasan. Jadi landasan konstitusional itu loh. Oh ya. Oke. Ini kan belum. Jadi saya nggak bisa. Nantinya kan ini mundur kena dan sebagainya kan harus ada persetujuan juga loh. Kan nggak setujui dan sebagainya, bisa saja itu dibuat sebagai bukan rekening loh ya. Dibuat satu acuan demikian. Oke, baik. Untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, izin Prof, perkenalkan nama saya Ahmad Akil Azwardi dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saya ingin bertanya Prof terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini, apakah akan menentukan arah gerak dari kedaulatan negara Indonesia ini Prof dalam kebijakan luar negeri nantinya Prof? Terima kasih. Oh iya, ini arah gerak dari kedaulatan. Jadi kedaulatan di tangan rakyat.
Jadi yang membawa ada DPR. Ini adalah satu sistem negara, adalah negara yang presidensial atau parlementer, jelas parlementer. Nah, kalau dampak itu memang dampak harus ada kedaulatan. Nah, kedaulatan tinggi dengan rakyat. Kalau itu sampai nggak masuk sampai kedaulatan, bagaimana? Nanti nggak bersesuaian, maka perlu dipertanyakan kan. Jangan arahnya memang benar itu. Semua itu dari kedaulatan. Presiden punya satu hal yang Indonesia punya kedaulatan, Indonesia punya dipimpin oleh Presiden Prabowo kan itu. Nah, itu memang harus dicamkan juga. Jangan sampai nanti hal ini menjadi satu kontradiksi antara satu dan lain. Tapi kedaulatan tetap kedaulatan. Kedaulatan di tangan rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Nah, bagaimana nanti DPR itu nanti akan memberikan satu hak-hak yang harus ditanya tentang bagaimana oleh-oleh dari BOP itu harus ditanyakan juga. Oke. Supaya masyarakat, rakyat sudah tahu. Tahu dan paham ya Prof. Mungkin paham. Terakhir Prof, Ya, terkait mungkin barangkali Indonesia ada dan yang BOP. bertanya, kalau masih ada sisa. Terima kasih Prof atas waktunya. Izinkan perkenalan, nama saya Muhammad Zidar Rizky Pangestu dari Fakultas Hukum UNESA. Jadi gini Prof, kita tahu bersama bahwa BOP ini diresmikan di tanggal 22 Januari 2026, yang dimana di dalamnya itu negara kita salah satu dari BOP ini. Namun menurut asumsi saya ini kontradiktif dengan tujuan BOP, yakni menciptakan perdamaian. Di tanggal 28 Februari 2026, koalisi antara Amerika dan Israel itu menyerang di negara Iran, yang di dalam serangan itu terdapat wilayah-wilayah strategis di Iran. Nah, pertanyaannya Prof, apakah menurut Prof Bowo ini kedepannya di BOP ini bisa kemungkinan yang terjadi akan menguatkan koalisi Amerika Serikat dan Israel atas Palestina? Itu Prof. Terima kasih. Otomatis kalau sudah ada salah satu yaitu triggernya, ini kan trigger ya, ya jelas menguatkan tentang koalisinya antara Israel dan Amerika. Dan sekarang sudah nyerang itu. Apalagi yang akan saya jawab. Berarti dengan Indonesia join ke dalam BOP justru juga akan menguatkan koalisi mereka. Koalisi mereka kan inilah dipakai sebagai katakanlah ya langgamnya seperti itu. Indonesia masuk dalam langgam Donald Trump. Oke, berarti masih banyak hal yang perlu dicermati ya Prof dalam kasus ini. Iya dong. Oke. Kalau itu BOP seperti itu, tapi Indonesia ya nanti gimana nanti rakyatnya ya. Oke. Rakyat kan kembali ke DPR. DPR-nya bagaimana? Sudah menjadi kuasa pada rakyat kan sudah memberikan kuasa pada DPRI. Oke. Itu DPRI ya biar nanti yang akan jawab. Berarti sebagai penutup Prof, apakah ada pesan yang disampaikan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga kepada DPR terkait ini? Iya, oleh karena itu kita berasas negara transpolitika, yaitu ada satu yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, ini ada eksekutif yang berjalan, maka penting adanya satu antara eksekutif dan legislatif ini harus seimbang. Kenapa? Karena negara kita memang harus bertujuan, harus apa yang diamanatkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 harus memang benar-benar disesuaikan. Harus jangan sampai tidak bersesuaian, harus sampai ada sesuatu pelanggar-pelanggar dari konstitusi. Kalau sampai ada pelanggar-pelanggar konstitusi, berarti ada suatu risikonya, konsesinya. Bagaimana? Karena di situ pasal-pasal sudah disebutkan. Ketika nantinya kalau Presiden melanggar konstitusi, nanti bisa dimaksudkan. Itu yang saya, menurut pandangan saya, bukanlah seperti ini yang kita harapkan. Semua nantinya bagaimana, mumpung belum terjadi, nantinya eksekutif ya, untuk memberikan bersamaan dengan legislatif bisa merembuk segala sesuatu yang berhubungan dengan BOP. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Bowo atas waktu dan ilmunya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di studio untuk bersuara dan langsung mengkritisi tentang kebijakan BOP ini. Dan pemirsa, pada akhirnya hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.